Baik, selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Kita bertemu kembali di pelajaran matematika untuk hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. In nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan, di dalam proses belajar mengajar kami, agar bisa berjalan dengan lancar, turut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, minggu lalu kita sudah selesai sampai tembereng, mengenal unsur-unsur pada lingkaran. Sekarang kita masuk ke juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Perhatikan gambar ini. Dua jari-jari ini, satu, dua, garis putus-putus, dan busur lingkaran. Yang kuning ini disebut dia juring. Adapun apotema merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut, serta membentuk siku-siku atau tegak lurus. Perhatikan ini, tali busurnya adalah AB, garis yang menghubungkan tali busur dengan titik pusat ini garis OD. Maka OD disebut dengan apotema dan tali busurnya adalah AB yang lurus. Kita masuk ke sudut pusat dan sudut keliling. Pengertian sudut pusat dan sudut keliling. Perhatikan gambar berikut ini. Ada titik pusatnya O, ada A, O, B, A, O, A, C, B. Sudut pusat adalah sudut yang terbentuk oleh dua buah kaki sudut yang berimpit tepat pada titik pusat. Seperti pada gambar itu sudut AOB. Dua buah kaki sudut ini AO, BO berimpit di titik pusat, di titik warna merah, sehingga dia disebut AOB sebagai titik atau sudut pusat. Sudut keliling adalah sudut yang kaki sudutnya berimpit dengan tali busur dan titik sudutnya berimpit dengan suatu titik pada lingkaran. Seperti pada gambar sudut ACB. Ada tali busur AC, ada tali busur BC, berimpit dia di titik C, sehingga ada sudut keliling namanya ACB. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama mempunyai hubungan sebagai berikut. Ingat, jika menghadap busur yang sama, maka ini berlaku. Kalau tidak menghadap busur yang sama, ini tidak berlaku. Ya, besar sudut pusat 2 kali sudut keliling setengah kali sudut pusat. Sifat-sifat sudut keliling. Yang pertama, besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Contoh ini ABE, ACE, dan ADE. Ini sudut keliling. Sama besarnya ini karena dia menghadap busur yang sama. Mana? AE. Yang lengkung ini AE. Besar sudut keliling menghadap diameter lingkaran 90 derajat. Gambarnya ini, sudut kelilingnya ini sudut A, menghadap diameter, ini dia, dari titik B, dari titik C, sehingga dia pasti membentuk 90 derajat, pasti. Segi empat tali busur. Segi empat tali busur adalah suatu segi empat yang sisi-sisinya merupakan tali busur lingkaran. Pada gambar di bawah ini, ABC merupakan segi empat tali busur lingkaran O. Perhatikan ya, tali busurnya. Ada tali busur AB, BC, CD, dan AD. Sifat-sifat keempat tali busurnya, segi empatnya. Yang pertama, pada segi empat tali busur,
Sudut-sudut yang berhadapan berjumlah 180 derajat. Perhatikan gambarnya. Sudut B berhadapan dengan sudut D kalau dijumlah 180. Sudut A berhadapan dengan sudut C kalau dijumlah 180 derajat. Itu maksudnya. Besar sudut luar segi 4 kali busur sama dengan besar sudut dalam di hadapan lurusnya. Ini sudut luarnya adalah BFC di hadapan pelurusnya, maka itu BAC dan ACD sama besar. Pada segi 4 kali busur berlaku dalil Ptolemeus, yaitu hasil kali diagonal suatu segi 4 kali busur sama dengan jumlah perkalian sisi-sisi yang saling berhadapan. Diagonalnya AC DB itu kalau dikalikan sama hasilnya dengan AB kali DC tambah AD kali BC. Sama. Contoh, perhatikan gambar berikut ini. Diketahui sudut BAD X tambah 20 derajat dan BCD 3X. BAD X tambah 20 dan BCD 3X. Maka tentukan katanya sudut BOD minor dan sudut BOD mayor. Kalau dibilang sudut BOD minor yang kecil berarti BOD yang menghadap C. Sedangkan ini BOD mayor ini yang membelakangi. Jumlahnya pasti 180 derajat karena ini langsung ya. Perhatikan. Sudut BAD tambah BCD katanya 180 derajat. Kenapa? Karena sudut saling berhadapan, sudut keliling. Maka kita jumlah X tambah 20 derajat tambah 3X sama dengan 180. Dari mana X tambah 20 derajat? Ini besar BAD. BCD 3X. Maka jumlahkan X tambah 3X 4X tambah 20 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 4X sama dengan 180 kurang 20 derajat. Pindah ruas ya, jadi kurang. Maka 4X sama dengan 160 derajat. Maka X sama dengan 160 per 4. Maka X 40. Ini masih nilai X. Maka BAD, katanya BAD itu X tambah 20. Maka substitusi 40 derajat tambah 20 itu sama dengan 60. Sudut BAD merupakan sudut keliling untuk sudut pusat BOD minor. Ingat, BAD itu adalah sudut keliling untuk sudut pusat BOD minor. Kenapa? Karena mereka menghadap busur yang sama. Kalau kita balik, nah ini dia. BAD ini adalah sudut keliling daripada BOD yang minor. Kenapa? Karena mereka menghadap tali busur yang sama. Atau busur yang sama. BCD ini dia. Yang melengkung ini. Jadi kalau dia menghadap busur yang sama, maka berlaku sifatnya itu adalah sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Itu dasarnya. Maka BOD minor itu adalah sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Maka 2 kali sudut BAD ini sama dengan 2 kali 60 derajat. Maka jumlah atau hasil kalinya 120 derajat. Ini masih yang minor. Kita masuk mencari yang mayor. Kita cari dulu BCD. BCD 3X, maka X-nya 40, 3 kali 40 hasilnya 120. BCD merupakan sudut keliling untuk sudut pusat BOD mayor. Ingat gambarnya, BOD mayor itu yang besar. Jadi sudut kelilingnya BCD. Sehingga berlakulah sifat sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Maka BOD mayor sama dengan 2 kali sudut keliling sama dengan 2 kali BCD ini sama dengan 2 kali 120 sama dengan 240. Jadi kalau kita jumlah tadi 120 tambah 240 hasilnya
360. Satu putaran penuh. Buat anak didik kami, perhatikan ini materi, videonya diperhatikan, didengar dulu baru dicatat ya nak. Jangan langsung kamu catat padahal kamu belum mengerti. Apalagi ini sedikit lebih rumit, tolong gambarnya juga bagus dibuat, jangan asal-asal link